podcast perdana LDikti wilayah 6 kali ini kita mengusung nama yang baru nih Mas. Jagung. Jagung itu Jagong bareng Braya Tagung. Bersama saya Farel Herald Dan saya Reza Dava. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sangat luar biasa, inspiratif, dan mempunyai berbagai pengalaman nih Braya Tagung dan Mbak Farah. Nah, betul banget nih Mas Reza. Tapi bukan hanya itu nih Mas Reza. Apa itu? Karena beliau merupakan seseorang juga yang sangat menyayangi keluarganya. Wow, family man banget ya? Kita sebut sebagai bapak kita bersama. Waduh. Mas Reza. Mungkin langsung aja kita sambut Bapak Bimo Widyo Andoko selaku Kepala LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Bagi semua para Braya Tagung, insya Allah semua sehat ya, karena kita masih diberikan kesempatan nih pada dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memupuk kebaikan. Jadi harusnya kita baik semua, kita sehat semua ya. Semangat. semangat Ya. semangat Braya Tagung. Semangat, Oke, Masya semangat. Allah Pak Bimo ini luar Soalnya biasa di sini sekali. harus semangat ya. Disebutkan bahwasanya kesibukannya tuh sangat banyak sekali ya Pak Bimo. Iya. Hingga karena Sih. Pak Bimo pada saat ini juga sedang Masya Allah sudah di titik pencapaian sangat luar biasa, Luar biasa sebagai Kepala Ya. LDikti di wilayah 6 nih Pak Bimo. Amin, ya. Ya, masa muda kan biasanya ada sisi-sisi yang Gawat tadi. membara ya Pak. Berapi-api gitu, semangat. Ya. Bagaimana Bapak itu menggambarkan masa muda Bapak? Dan boleh diceritakan pengalamannya ke Braya Tagung Bapak. Ya, ini ya para Braya Tagung, khususnya juga para pemimpin perguruan tinggi ini, memang saya mulainya sih dari ini ya, semangatnya orang tua saya juga. Waduh. Orang tua saya itu kan seorang pengajar atau dosen. Dulu kami tinggal di tempat yang kalau menurut saya sih masih kampung ya. Saya lahir di Jakarta Timur nih. Jadi Jakarta ya Pak Bimo. saya made in Jakarta. Made in Jakarta yang dulu lahir di Jakarta Timur, di Rumah Sakit St. Carolus, saya ingat banget. Di dekatnya UI ya. Tinggal di satu tempat yang menurut saya ya kampung gitu ya. Dan dikelilingi banyak pemakaman waktu itu. Waduh. Saya setelah lahir tuh tinggal di namanya, kalau Jakarta Timur, mungkin orang Jakarta Timur tahu ini Kebun Nanas tuh. Kebun nanas. Kebun nanas. Tempat yang menyeramkan dulu tuh. Nah, Tapi kita tinggal di situ dulu. Sampai saya usia berapa, 1 tahun atau 2 tahun, namanya juga ya ini ya, karir mulai punya uang dikit, orang tua, kemudian beli tanah di Cipinang Muara itu, Cipinang Muara, dan mulai Struggling ya Pak. mulai bagus ya, dan mulai di daerah pemakaman, terus kemudian itu di wilayah situ kita udah punya rumah sendiri tuh, tapi di tengah-tengah keluarga Betawi. tahu ya Pak. Nah itu mereka jadi orang tua saya itu. Mereka mengajarkan sopan santun, mengajarkan tata krama ya. Secara spontan saya misalnya di sungai dulu, Sungai Cipinang Muara itu sungai besar ya. Itu anak-anak kampung saya di Cipinang Muara itu kalau siang setelah kita selesai sekolah ya nyemplung situ. Berenang ya Pak? Nah, berenang ya. Itu kita nggak pernah mikir bahaya ya, karena memang semua anak-anak ya mainnya di situ dulu. Iya benar Pak. Pak Bimo tuh tipikal anak muda yang seperti apa sih? Bisa dijelaskan kepada kami Pak Bimo? Ya, kalau saya ini karena orang tua ininya berpikirnya kan untuk pendidikan oke gitu ya. Maksudnya saya untuk memilih pendidikan pun saya dibebaskan gitu loh. Maksudnya orang tua nggak ngatur-ngatur nih, kamu mau masuk ini ya monggo silakan. Memilih sekolah, kemudian memilih perguruan tinggi, nah, itu juga cuma ngobrol-ngobrol aja sama temen. Bib, kamu tuh ininya potensinya kayaknya banyak ngobrol nih, banyak ngomong nih, kayaknya pas untuk fakultas hukum tuh. Di zaman saya lulus itu 87 ya. Jadi saya bilang saya milih Unpad aja, lebih segar. Bandung juga kan kota adem ya, kota pelajar juga. Saya milih sana, dan saya milih karena di sana ada Pak Muhtar. Pak Muhtar itu kan salah satu barometer
Fakultas Hukum yang paling disegani pada waktu itu ya. Tokoh ya Pak. Tokoh. Jadi ya saya milih gitu, Pak Muchtar nih menjadi role model kita ya. Iya. Bagaimana kita, saya maunya kayak beliau nih, dikenal banyak orang, dikenal ini ya. Nah, udah situ aja lah kuliahnya. Nah itu karena gitu, kita mencari tokoh, mencari role model yang pada saat itu yang punya peran dalam kehidupan kita ya. Nah, kemudian Pak Bimo setelah S1 di Unpad dengan Fakultas Hukum ya Pak Bimo. Pak Bimo kan melanjutkan ke S2 kan nantinya. Nah itu saya udah berapa tahun ya bekerja. Saya pikir untuk developing soft skill kita ya, karena kan ternyata di pendidikan ini ya orang-orangnya top Mas. ya, betul. Saya melayani banyak orang-orang yang ini ya, guru besar. Nah itu setelah itu saya pikir, kayaknya kita perlu sekolah lagi nih untuk mendeveloping ini soft skill tadi ya. Tadi S1 Bapak itu Unpad. luar biasa, Pak Bimo juga seorang yang aktif dan menyebar networking ya. Kemudian lanjut S2 setelah alhamdulillahnya lulus PNS ya Pak Bimo. Nah kemudian nih Pak Bimo, ngomong-ngomong Pak Bimo ini kan tadi sampai S3 nih. Nah, apa sih yang melatar belakangi Pak Bimo ingin menekatkan diri Pak Bimo untuk aku lanjut aja nih ke S3? Soalnya mungkin S2 kan bagi saya udah berat Pak. Seharusnya udah berat. Pak Bimo itu sampai S3 gitu. Nah ini tadi kan kita udah sudah selesai sekolah. Ternyata pemilihan para pimpinan kita di Dikti waktu itu ya untuk menjadi seorang pemimpin kecil. Waktu itu pemimpin kecil namanya kan kepala seksi ya. Nah, itu diperlukan tadi karena saya udah sekolah ya udah dipilih jadi kepala seksi waktu itu di kelembagaan. Saya menguasai beberapa perkara pendidikan tinggi terutama di bidang kelembagaan ya. Nah itu ada fungsi-fungsi di situ, ada pendirian perguruan tinggi baru, ada pendirian prodi gitu-gitu. Nah itu saya sampai berapa tahun ya, 3 tahun kalau nggak salah. Cerita lagi kan orang-orang kan pada jadi pejabat-pejabat. Kalau saya sih sekolah tadi ya, tapi juga punya keinginan kapan ya suatu waktu nanti kita bisa punya tugas di luar negeri gitu ya. Wah, ini kan keren nih. Beberapa tes tuh. Saya ikut kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu ya. Kemudian kita berganti lagi menjadi sebelum ke sana saya ikut tes terakhir untuk sebenarnya itu wakil atasnya di Jerman. Luar biasa ya Mas. Ya, karena kan anak saya kalau misalnya itu si tengah itu maunya teknologi kan. Kalau misalnya itu tesnya di Jerman aja, pada sana teknologinya maju gitu. Udah tes gitu. Ya alhamdulillah itu udah lulus dan mereka meyakinkan pokoknya yang 3 besar nih bisa dikirim gitu ya. Ya kebetulan kita kan punya perwakilan untuk wakil atas itu ada Jerman, Prancis, Australia sama Amerika. Nah, 4 negara ini yang ya nanti diisi sama 1 sampai 5 itu ya, pokoknya 5 besar insya Allah barengan gantian nanti ngisinya. Bakal dikirim ke negara-negara tadi ya. Tapi ternyata salah satu waktu itu di 2014 itu ya kan kita resesi ekonomi tuh. Euro turun, segala macam Eropa juga turun. Nah itu diputuskan kalau nggak salah yang di Jerman ditutup kantornya. Jadi saya terpaksa nggak pergi pada 2014 atau 2015. Ya, tapi mereka bilang, Mas kalau mau nunggu di Washington monggo gitu ya. Wah, ya udah saya bilang oke aja deh. Yang penting saya pergi. Berani ya Pak, yang penting berani. Iya lah, iya. Biasa juga ya. Iya. Pak Bimo ini kan sangat sibuk sekali ya, Sibuk, Mas super Reza. sibuk Sibuk sekali. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kesibukan Pak Bimo? Atau ada semangat Pak Bimo gitu? Ya gini, ini konsekuensi bagi para
ASN nih, adik-adik Brayat Agung ya. Buat Brayat Agung di negeri. Ini setelah saya menyelesaikan tugas itu ya di luar negeri sebagai wakil atase 2018 tengah-tengah tahun itu ya atau akhir tahun itu 18 kan pergantian lagi itu kembali lagi ke induk kita kan. Nah karena proses itu akhirnya kan masih ditunda itu ke pulangan. Tapi saya jadi untung, jadi saya ada pengalaman. Untungnya jadi pengalaman saya tambah. Jadi kan tadinya jadi wakil. Jadi saya di PLT kan, di acting as education attaché. Jadi sebagai acting pelaksana sebagai atase di Washington kan lumayan itu kan ada 8 bulan lebih. Jadi hampir 4 tahun saya jadi di Washington. Nah ini kan pengalaman juga bagaimana kita memanage network yang kita udah buat ya sama di sana. Dari mulai kita di Indonesia, kemudian di USA itu kalau nanti di set juga ada di Education Attaché of Amerika itu kita punya apa namanya website yang informasinya kerjasama Indonesia Amerika gitu ya. Nah kemudian sampai di Jakarta kita menghadapi lagi tadi perubahan itu udah terjadi dan sekarang menentukan orang-orangnya itu menentukan orangnya ada bidding gitu ya. Saya ikutan bidding. Ada beberapa tempat gitu, ada beberapa tempat yang karena saya banyak melayani pimpinan waktu itu mereka bilang kamu kan karakternya orang Jawa di ini aja ikutnya Jawa itu apa namanya Yogyakarta gitu. Udah monggo silakan. Ya alhamdulillah di 2019 akhir ya 2020 kayaknya. 2020 saya dilantik di LLDikti wilayah 5 Jogja. Oh, berarti menjadi di wilayah 5 dulu ya? Iya. Ya itu udah mulai nah inilah tadi ya konsekuensi dari keluarga itu kan ini apa namanya kalau kita pindah ya pindah. Nah tapi waktu itu ketika saya dilantik baru 3 bulan ya Maret kan kita ditutup tuh karantina karena COVID. Ya udah terpaksa 1 tahun saya di ini aja di Jogja sendirian. Berarti ibu masih di Jakarta dulu ya Bapak? Nah sambil juga anak-anak kan menyelesaikan pendidikan yang kalau yang satu kan udah selesai, yang anak saya nomor 1 udah lulus diplomanya di Amerika. Luar biasa, jadi mengikuti jenjang Pak Bimo juga ya Pak? Iya, ya ininya beda nih, anak-anak gen kayak kamu Gen nih. Z gitu ya Pak? Jadi beda, ya senangnya pada teknologi ya. Nah yang kedua SMP kan, SMP saya bilang udah selesaikan aja SMP, yang ketiga SD. Nah, sambil setahun ini sambil ngeliat-ngeliat nih kira-kira sekolah-sekolah mana yang kita ini kan. Akhirnya kita pindah lagi ke Jogja di 2021 itu, walaupun sedikit ini ya apa namanya masih COVID ya, udah saya pindah aja lah daripada lama-lama saya bilang gitu berpisah ya. Saya ini kan masukkan ini si yang satu nggak mau melanjutkan yang itunya HI-nya tuh. Dia bilang saya kok tertariknya malah sama ini ya apa namanya kecantikan. Jadi ya cewek kan gitu ya. Padahal kan udah di sana kan ininya HI gitu loh. Dia malah kecantikan, ya udah monggo aja Kak, kamu mau sekolah di Jogja cantikan silakan. Berarti Pak Bimo juga membebaskan anaknya untuk pendidikan. Iya. Passionnya kita biasanya kan gitu ya, kalau anak-anak kita paksa nanti nggak sesuai dengan passionnya kan nggak. Ya kan apapun nanti yang jalani kan kalian-kalian ini, jadi ya udah. Kalau yang tengah emang anaknya agak serius, jadi dia emang riset gitu, jagoan kimia dia.
Jadi jadi SMA mau di mana Mas? Kan ada SMA di Jogja itu kan ada SMA Teladan ya yang paling oke itu. Luar biasa ya, jadi anak-anak Pak Bimo ini juga sangat disupport oleh Pak Bimo, jadi saling support ya. Pak Bimo alhamdulillah. support anak-anak Pak Bimo, kemudian istri dan anak-anak Pak Bimo juga sangat menyupport apa yang dilakukan oleh Pak Bimo nih Mas Reza. Jadi Pak Bimo ini memang family banget, family man banget ya. Iya emang kayak gitu ya, karena emang kita apa sih yang kita cari ya? Karir tinggi juga kan akhirnya dua anak-anak nanti juga kembalinya ke keluarga lagi ya Pak Bimo. Betul. Kita harus manage dua nih. Ini karir ada dan itu. Ya. Pertanyaan lagi Pak Bimo tentang bagaimana Pak Bimo mengisi waktu luang. Tadi kan sibuk mensupport anaknya, tapi juga Pak Bimo butuh refreshing sendiri di Pak Bimo sendiri. Atau bahkan Pak Bimo itu lebih memilih refreshing dengan keluarga. Atau ada hobi sendiri Pak? Enggak, saya biasanya sih karena kan setelah saya bawa ini ya, saya bawa ke Jogja ternyata juga di 2021 akhir juga terjadi perubahan lagi. Kita menghilangkan struktur, dulu kan saya masuk Jogja sekretaris ya, lembaga ya, sekretaris lembaga. Nah itu juga pengalaman di Jogja, saya baru setahun ya, 2020-2021. Itu Pak Kepala kembali ke kampus, UGM. Nah terpaksa juga saya jadi acting lagi tuh, PLT, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 5. Kayaknya saya memang ininya spesialisasi PLT kayaknya. Tapi memang kemampuan yang dimiliki juga luar biasa Pak Bimo, dari awal juga sudah menunjukkan bahwa Pak Bimo ini luar biasa. Dia itu jadi setelah itu bergantian lagi kami di uji kom ya. Tapi dinyatakan lulus terjadilah deg-degan itu di hari pelantikan tanggal 7 Januari itu. Di tanggal 6 kita udah pagi-pagi teman-teman saya udah dapat undangan untuk pelantikan tuh besoknya. Nah saya belum tuh, wah deg-degan sampai wah udah deh nggak dilantik lah, udah biarin aja lah, kembali ke Jogja aja lah Bu, jadi apa kek. Nah, karena saya kan di Jogja ya. Nah tapi pas maghrib kling ya ada WA dari Kepala Biro gitu ya. Bunyinya surat undangan untuk dilantik sebagai pejabat pratama. Ini kan beda ya. Teman-teman saya kok sebagai tenaga fungsional lain dia. Respon keluarga gimana Pak itu? Tadi ya selain deg-degan ya, wah jadi apa Mang Dipa? Masih nggak tahu kan kita, karena pada hari H baru disebutkan ya. Nah tanggal 7 itu, nah dilantik ternyata sebagai kepala lembaga sini. Semarang, Jawa Tengah. Jadi, berarti berpindah. Kan juga susah ya mengajak setiap kali perubahan, masa kita pindah gitu. Udah ibu sama Nana di Jogja aja, saya bilang gitu. Saya tetap kan ininya surprise-nya ke Jogja. Tapi saya tadi untuk mengisi waktu refreshing, kalau dulu kan saya seringnya kan mancing. Mancing sama berenang tadi itu, karena saya dari kecil emang senang cemplang-cemplung. Ya jadi sekarang saya bilang kalau ada kalau itu olahraga yang mahal itu, olahraga golf itu ya oke sih. Golf, mancing, berenang, wah banyak banget hobinya Pak. Enggak, kalau golf itu dulu saya kenalnya di Washington kan. Waduh. Lah iya, di Washington. Orang kampung ya kan saya di Washington nih, wes. Nah, tapi ya namanya orang kampung ya, teman-teman saya main golf, saya jalannya aja. Ikut jalannya. Enggak ikut itu, biar mereka yang main, saya yang seneng jalan aja. Ya saya nggak cocok ya. Nah, cocoknya cuma mancing itu. Tapi untuk untuk mengisi waktu dengan itu lebih baik sih keluarga ya saya bilang. Ya kita refreshing dengan keluarga bareng, kita nginep di mana, jalan terus sama pasti yang ada kolam renang ya, karena harus
Sukarna kan tadi Pak. Berarti anak-anaknya Pak Bimo juga Sukarna. Iya, udah mulai itu saya anak-anak gitu ya. Tapi ya anak-anak sekarang gitu, mut-mutan ya. Diajak itu ya, udah yo. Iya betul sekali. Nah, Pak Bimo, dengan tadi yang sudah diceritakan Pak Bimo nih dari masa muda Pak Bimo, yang kemudian masa kuliah dari S3, yang kemudian menceritakan Pak Bimo hingga sampai bisa menjadi kepala di LDikti wilayah 6 nih. Kita ini nih Pak Bimo, kita mau izin untuk menampilkan foto-foto Pak Bimo. Kita flashback lagi ke belakang nih. Terkait ada beberapa foto ya. Wah, Pak Bimo sudah ada di belakang. Oh ya. Iya. Pak Bimo yang mana ini Pak Masih ingat Bimo? nggak Pak Bimo ini fotonya ini? Nah, menurut kamu mana itu? Mana ya? Yang ini pasti ya? Yang ini ya Pak ya? Ini ya Pak Bimo? Iyalah. Ya itu para ini saya tuh apa sahabat saya tuh. Oh ini geng bertiga ya Pak Bimo berarti? Sebenarnya ada 5. Ada 5. Ada yang jadi notaris Kang Oo namanya sama satu lagi Kang Cecep. Jadi circle-nya Pak Bimo ini sukses semua Pak. Alhamdulillah. Ini pengacara sekarang. Pengacara. Kang Acep pengacara. Ini beliau Iwan itu di BNI, ini tajir melintir. Waduh. Mungkin teman-temannya Pak Bimo nanti bisa melihat gitu ya. Nanti flashback. Ada kenangan nggak Pak di sini Pak? Kenangan dolan bareng nongkrong. Nah iya ini ya dolan ini rumahnya kan di Bandung. Kang Iwan ini. Jadi kita sering anak kos kan. Iya betul. Itu juga sama bapak ibunya makan aja di rumahnya dia tuh sembarangan makan langsung. Keluarga temannya Pak Bimo juga sudah seperti keluarga. Iya, guys pokoknya. Akrab ya Pak Bimo istilahnya. Oke, kemudian bisa langsung ke foto kedua berikutnya. Waduh, kacau nih. Bongkar nih. Foto yang mana? Ini lengkapnya berlima ya Bapak. Iya. Bukan ini. Nah ini satu lagi nih sebenarnya si Kang Oo nih ya. Ini Kang Oo nih ini apa yang situ itu anak Ibu Bupati tuh. Waduh. Circle-nya luar biasa. Dari anak bupati sekarang notaris kerja di bank. Iya jadi notaris dia. Itu ini bokapnya udah top dulu zaman dulu ya Bupati itu. Ada cerita gak Pak bersama kawan-kawan di ya itu kita kalau itu ada di Lembang itu kita kan nongkrongnya memang di sana kalau orang Unpad ya. Itu coba yang mana saya coba itu. Ya, yang tengah ya Pak. Tengah Pak Bimo. Ketebak banget. Auranya emang udah kayak zaman dulu kan lupus ya. Zaman dulu ada nggak ini Gen Z yang ngerti lupus itu kan gayanya gitu rambutnya itu ininya itu sama jambul sama itu apa tasnya sampai di sini. Tasnya panjang di sini itu. Pak Bimo tuh mengikuti zaman banget ya Pak Bimo. Lupus bergaya gitu ya Pak. Nah, ini ada foto spesial Pak yang terakhir. Nah, apa itu? Di layar kaca. Nah, ini kan spesial banget ya Pak ya. Jadi sangat hangat ya. Iya, ini diceritakan Pak. Ya itu yang saya tadi bilang, saya kan family man ya. Jadi ya, loh iyalah, karena kita kan nggak ada mereka, kita nggak akan sampai sana gitu. Ini adalah pengalaman. Saya ambil foto itu di kota lamanya di dekat Washington. Iya itu di namanya apa di Old Virginia apa ya dekat wilayah Virginia itu. Itu ada apa semacam dermaga kecil, tempat memang kita santai aja. Kalau misalnya kalian ke sana tuh ada dermaga kecil yang bisa kita main di situ sambil makan malam gitu. Nah di situ saya mah sebenarnya nggak cuma sekeluarga saya, itu ada keluarga 4 sama 5 gitu. Kita bareng-bareng. Udah. Ada sahabat-sahabat saya juga ada di situ ikut keluarga-keluarga lain. Jadi anak-anak ngobrol sama anak-anaknya mereka karena mereka kan diaspora yang udah lama ya, generasi 2, ketiga gitu. Jadi bahasa Indonesia juga lupa itu udah.
Ya mana anak kita sih oke-oke aja, kalau bapaknya tapi kan masih bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi kita rame-rame situ, ini satu dermaga di Virginia, di Old Town of Virginia kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu memang salah satu tempat wisata bareng-bareng sana. Ya tadi karena kita senang menghabiskan waktu dengan keluarga, makanya kita rame-rame berlibur sana. Di luar negeri itu nggak kayak di kita loh, healing itu kan mahal ya, butuh biaya ini. Kalau di luar negeri kan udaranya bagus dan sehat gitu ya. Di di taman-taman kita gelar-gelar karpet gitu, kita makan sama-sama itu udah enak loh. Ya udah, yang penting kebersamaannya. Not cost at all gitu, tidak ada cost sama sekali. Nah yang kita bawa kan barang kita sendiri gitu ya, makanan dari rumah, teh gitu ya. Jadi kalau saya senang juga di dekat apartemen kita itu ada taman, kita nongkrong aja bawain karpet. Sama orang Indonesia kan costly ya. Kemana-mana kita nyari uangnya udah stres. Terus kemudian ini ya healing. Healing katanya healing. Tapi setelah itu kan stres lagi. Gak punya uang. Nah, kalau ini kan enggak. Uangnya untuk healingnya selesai habis, duitnya habis, stres lagi. Iya. Kalau di sana, nah itu ya adik-adik kalau mau atau Prayat Agung yang ini sebenarnya sih cara bagaimana kita mengatur diri sendiri ya. Ya menurut saya tadi mungkin tagline yang harus diingat tuh kata kuncinya ya, kalau kalian sebenarnya dari saya mulai kecil remaja sampai sekarang itu, sampai kemarin akhirnya saya memutuskan untuk sekolah kembali karena kan mengenai tanggung jawab kita terhadap perguruan tinggi segala macam kan perlu skill yang lebih tinggi ya. Jadi kan doktor kan adalah pendidikan tertinggi untuk mereka, bagaimana kita tahu ya jiwa para pimpinan perguruan tinggi kita di Jawa Tengah gitu. Makanya saya sekolah lagi. Nah, yang perlu diingat nih sama para Prayat Agung, para dosen muda, cita-cita itu nggak terbatas pada ini ya, cuma mindset aja, cuma dalam angan-angan, harus direalisasikan. Dan yang saya bisa sarikan ya, kalau kita bekerja di pegawai negeri itu, kementerian itu tidak akan mendesain kalian seperti apa, tapi kita yang perlu mendesain diri kita sendiri menuju suatu titik seperti apa. Iya, karena itu penting. Kita dari awal saya mulai bergabung di kementerian sampai sekarang kan saya mendesain. Saya maunya jadi apa gitu. Ya suatu saat mungkin insya Allah saya pada puncaknya ya. Tapi menurut saya sih, saya sudah sangat puas, sangat berterima kasih sama semua yang ada unsur dalam kementerian, maupun pada yang pertama kan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua ya, yang selalu memberikan nasihat, kemudian doa pastinya. Tapi ya tadi, kementerian tidak akan mendesain kalian semua nih ya, kalian Mbak Farel, Mas Reza untuk jadi apa. Tapi kita maunya apa, passion kita apa. Nah mulainya dari titik nol kamu masuk tech, ini yang kita desain, kita ini isi diri kita dengan semua apa yang diperlukan gitu. Nanti suatu saat ada promosi segala macam, itu pasti diambil orang-orang yang udah siap. Kalau belum siap ya tadi kesempatan cuma bergulir aja, meninggalkan kalian. Tapi kalau kita mau siap, masuk ke ini. Kemudian ada kesempatan lagi, masuk lagi. Kesempatannya masuk. Gitu. Luar biasa ya Pak. Itu ya? Iya, dan Prayat Agung sekalian, kita sudah berbincang dari awal sampai akhir, dan ternyata Pak Bimo ini di sisi lain menjadi kepala lembaga juga, family man, juga mempunyai banyak sekali pengalaman yang dibagikan. Dan gimana Kak Iyal, apakah sudah
terfikirkan? Wah, luar biasa sekali juga ya Mas Reza. Mungkin terakhir nih Pak Bimo. Pak Bimo bisa nih untuk menyisipkan sedikit pesan-pesannya untuk anak muda nih di Brigade Agung kayak gitu. Makanya tadi ya sekali lagi kalian punya passion, kalian punya skill yang untuk dikembangkan menjadi karir kalian kan nih memilih. Kalau saya tadi kan memilih, ternyata saya nggak cocok jadi orang kaya raya ya. Saya mengacara tadi loh, mengacara. Tapi saya adalah pelayan masyarakat. Bagaimana kamu mendesain ya, ini para Brigade Agung dan para anak-anak muda generasi sekarang, bagaimana kamu mendesain diri kamu nih? Kamu menjadi orang yang seperti apa nanti di masa depan? Karirmu, kemudian sosokmu bisa dikenal sebagai apa? Karena ini penting untuk kalian sebagai 2045, sebagai generasi yang akan mengisi 2045. Kami semua selesai. Terima kasih itu ya. Pak Bimo. Ya. Luar biasa perbincangan kita ya Pak Bimo, Mas Reza pada pagi hari ini sangat-sangat insightful. Kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Wah, luar biasa. Dan juga wejangan dari Pak Bimo bisa diingat oleh Brigade Agung nantinya ya. Semoga nanti apa yang di sharing oleh Pak Bimo, pengalaman ataupun karir ataupun wejangan tadi bisa diingat dan dilaksanakan oleh Brigade Agung sekalian. Yang perlu di-highlight, pendidikan itu adalah kunci utama dari segala aspek pendidikan deh Pak Bimo. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan podcast IEL Dikti Wilayah 6 pada pagi hari ini. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Jagong bareng Brigade Agung. Terima kasih.